Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, terima kasih telah meluangkan waktunya datang untuk mensukseskan atau membantu diseminasi aksi nyata tugas dari program Guru Penggerak Balai Guru Besar Pendidikan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Indonesia. Alhamdulillah, hal yang paling utama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang mana telah memberikan kepada kita semua nikmat sehat, terutama ya, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di ruangan ini dengan bahagia. Karena kalau tidak bahagia kita tidak mungkin bisa datang ke tempat ini gitu kan. Salawat serta salam semoga selalu terucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kebodohan menuju zaman berpengetahuan. Nah, baik, hal yang pertama yang saya ingin sampaikan, nanti saya di sini akan melakukan diseminasi, yaitu sosialisasi mengenai budaya positif di lingkungan sekolah. Bagaimana untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Namun ada capaian yang harus kita tahu atau tujuan dari presentasi atau diseminasi ini, yaitu yang pertama adalah kita mengetahui apa sih budaya positif yang ada di lingkungan sekolah itu, dari mulai disiplin positif, penerapan disiplin positif, meyakinkan keyakinan kelas, kemudian menanyakan kesepakatan kelas, kemudian penerapan segitiga restitusi. Nah, untuk memulai kegiatan ini kita akan melakukan ice breaking dulu ya, biar lebih semangat dan lebih lebih gairah lah gitu kan ya. Maka Bapak dan Ibu dimohon untuk yang punya handphone dikeluarkan handphonenya, karena ini ice breakingnya menggunakan berbasis digital. Nah, oke, baik, setelah ice breakingnya silakan buka Quizzes ya, quizzes.com, masuk ke Google, kemudian ketik quizzes.com. Quizzes nulisnya ini nih, Quizzes. Masuk ya, Pak, Quizzes ya. Join myquizzes.com. Join my quiz. Sudah? Oke, kalau sudah, silahkan untuk masuk. Nah, ini join myquiz.com. Kalau sudah masuk, nanti ada diminta barcode, kode yang untuk masuk 7925. Yes. Oh, karena bisa ke wifi ya? Bahan daya ya? Bisa ya? Samaran pun nggak apa-apa. Misalkan gimana? Ya, bergabung ke. Masukkan nama kamu, nama panggilan boleh. Ya. Boleh. Asep Bawor. Tapi usahakan menggunakan nama sendiri ya, artinya biar tahu gitu. Siapa Kak? Oke, baik. Sudah siap? Nanti dengan ice breaking yang dilakukan ini, kalian harus, Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu harus menjawab dengan benar ya, tapi nyatanya tidak harus benar juga sih, maksudnya kuncinya jawab benar dan kecepatan. Nih, Handaya, Siti, Desi, Nyuleni, Citra, Suci, Bapak. Oke. 3, 7. Oh iya, 12, sorry. Oke, terima kasih Bu Puji sudah mendengarkan. Siap ya? Oke, hitungan ketiga. 1, 2, 3.
Ya. Belum ya, belum menjawab. Oke, Bu Puji sudah. Kalau udah selesai gitu. Ya, selesai. Kendala sesuatu. Oke, Citra menyusul. Dia menyusul. Sama Pak Bu Desi juga sama menyusul. Oke, masih peringkat pertama masih di peringkat sama Bu Puji. Jawab sebisanya saja Bapak Ibu ya, jangan terlalu tegang. Kali ini hiburan. Harus betul. Masih Bu Puji ya dengan pertanyaan. Silahkan kerjakan sebisanya ya. Ada tesis ketiga ya, kedua. Bu Puji masih peringkat pertama. Ya. Tertinggal jauh ya. Bapak musuh 200, 800. Bu Siti menyusul, Pak Daya dan Bu Citra. Jika waktunya masih ada ya. Oke, ini ada 5 besar teratas ya, Bu Puji, Bu Pak Tesi, Bu Suci, Bu Siti, Bu Desi. Raden aja. Skornya paling tinggi Bu Puji ya, masih jauh. 1000. Kartini. Aduh, nak. Saropean, saropan. Nah, ini 5 terbesar masih didapatkan oleh Bu Puji, Pak Desi dan Bu Siti, Bu Suci dan Kak Eko. Pak Eko menyusul. Tong sampah buat kompos pot kemarin apa Pak Handayang menyusul. Bu Siti masih tetap di nomor 3.
Beruk. Potong harga. Gimana? Baik. Maafin, kirain main. Masih tiga. Tapi sudah selesai. Ya berarti tunggu yang lainnya. Sudah selesai ya? Sudah selesai Bapak Ibu semuanya? Boleh pulang. Masih ada. Tidak ada naik. Ini masuk naik podium Pak ya? Kalau klik akhir ya. Paling seru kalau tangan seru. Tantangan seru. Kalau tangan seru. Bu Suci disusul oleh Pak Eko. Tanda hijau berarti jawabannya betul. Tanda merah berarti jawabannya betul. Namanya kan namanya kan namanya kan salah lingkungan. Terus hari ini kita naik. Sehat kan? Waduh. Kalau apa? Bu Citra menyusul Pak Eko. Waduh, Pak Eko langsung melejit tempat. Personal. Salah tujuh. Sudah semua Bapak Ibu? Waktu berarti sudah selesai. Juga ada yang poin buat, maksudnya ada kesempatan bantu lagi. Buat akun siswa. 3 orang lagi berarti ada 13 orang. Nanya akun siswa. Sudah selesai Bu? Sudah selesai. Sudah nilai begitu dia menggeserku kenapa? Citra bisa menyusul karena masih masih aktif, masih belum menyelesaikan semua soal. Maka yang mendapatkan singkatan salah dan yang hijau jawabannya. Baik. Ketik 2. Nah, silakan Bapak Ibu dari game ini atau dalam ice breaking ini boleh satu orang untuk berpendapat bagaimana perasaannya ketika memulai pembelajaran, nanti ketika dibiasakan kepada anak gitu ya. Jika diberikan ice breaking sebelum pembelajaran, diterapkan dalam ice breaking melalui berbagai syarat digital. Kira-kira ada yang bisa perasaan anak nanti akan seperti apa, atau kira-kira gambaran anak nanti akan bagaimana gitu kan? Boleh, Ustaz. Pak Ridwan, boleh silakan. Nah, Pak Ridwan. Terima kasih. Jadi sebelum belajar aja udah kenyang lagi. Apalagi kalau kita ancam mereka misalkan yang nilainya kurang di bawah ini, misalkan push up, wah itu galau, wah itu kita aja kan itu. Tapi ini sangat luar biasa menurut saya, perlulah ya kepada anak biar mereka terlatih. Kalau setiap hari buka kuis, apalagi kuis-kuisnya berkaitan dengan materi yang kita ajari. Misalkan rukun iman udah berapa? Jangan kayak tadi ya. Ya, Bisa dengan gambar sholat, gambar tayamum. Kalau misalnya kayak itu bagus. Kalau misalkan kesenian, mungkin nanti bisa buat kuisnya tentang kesenian, tentang gitar, ruling apa. Nanti ke anak itu ini gambar apa? Ketika ada orangnya, bagus ya. Dan ini bisa dipraktekkan oleh semua materi. Ya, sama guru mata pelajaran. Pengajaran Oke, ya, baik, guru terima kasih ya. AK kan nanti banyak gambar-gambar AK anak sudah praktek. Ini kan ada tanya ini sedang melakukan apa? Bukan kalau kayak kapal dan sebagainya. Ini kan dari itu.
Ada lagi satu lagi barangkali ada yang memberikan penguatan dari Pak Ridwan. Terima kasih. Cukup? Oke, terima kasih ya. Terima kasih Pak Ridwan sudah menanggapi bagaimana pembelajaran menggunakan SBK di awal melakukan apresiasi atau motivasi di awal kegiatan pembelajaran metode masing. Kita lanjut saja Bapak Ibu ya ke kegiatan yang diseminasi. Kebetulan saya ini merupakan calon guru angkatan ke-6 guru penggerak, sehingga untuk menghilangkan calon itu harus menyelesaikan beberapa tugas modul di LMS Learning Management System, sehingga nantinya akan menghilangkan kata C-nya gitu, sehingga guru menjadi guru penggerak. Income atau outputnya apa? Nah, kalau saya pribadi itu ingin mendapatkan sertifikasi golden ticket ya. Kalau bapak dan ibu mungkin yang sudah sertifikasi mungkin lain, bisa saja ingin menjadi kepala sekolah atau kepala sekolah. Sekarang sedang launching dari Panali Makarim untuk peluncuran kelas sekolah. Dan kebetulan Kabupaten Subang itu minim sekali yang jadi kepala sekolah dan minatnya juga minim ya. Entah kenapa ya, sehingga banyak sekali kesempatan untuk kita yang menginginkan menjadi kepala sekolah atau kepala sekolah. Lanjut, nah kita akan membahas mengenai budaya positif di sekolah, terutama di sekolah negara. Nah, Bapak Ibu, kita lihat apakah makna budaya positif, ya. Kemudian apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan. Salah satu yang melakukan ice breaking tersebut itu merupakan salah satu contoh penerapan budaya positif di kelas. Bapak dan Ibu kira-kira ada lagi yang mau menambahkan kira-kira apa lagi yang bisa menghasilkan mewujudkan budaya positif di sekolah ataupun di kelas. Apa tujuannya? Agar menciptakan ruang kebebasan untuk anak sehingga kita menjadi nyaman dan betah di sekolah. Sehingga kita harus menerapkan budaya positif di sekolah. Kira-kira apa lagi yang bisa dikatakan sebagai menerapkan budaya positif di sekolah? Ada yang tahu? Oke, kita lihat ke definisi dulu. Nah, definisinya budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi kritis, penuh hormat, bertanggung jawab sehingga dapat menumbuh kembangkan karakter sesuai dengan nilai P5. P5 itu singkatan dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila yang diharapkan nantinya memiliki nilai-nilai sesuai dengan Pancasila ya. Sila-sila dari Pancasila. Nah, budaya positif ini apalagi tidak hanya guru ya, termasuk gurunya juga sama. Saya di sini ini merupakan rekan-rekan guru sejawat yang bisa menciptakan budaya positif karena kunci ada 4. Yang pertama adalah relasi, membangun relasi. Relasi itu kita harus satu frekuensi ya, satu frekuensi, satu pemikiran. Pak, bagaimana kalau misalkan kita tidak sememikiran dengan si A? Kita tinggalkan. Karena untuk menciptakan budaya positif itu minimalnya harus membangun relasi, sepemikiran, satu frekuensi dengan kita. Kalau misalkan tidak sememikiran itu kan sulit untuk menciptakan budaya positif. Ya, sehebat apapun sekolah, sebesar apapun sekolah, kalau kita tidak bisa membangun relasi dengan baik, sekolah tidak akan menciptakan budaya positif. Yang kedua adalah komunikasi, harus saling komunikasi. Minimalnya saling nyapa. Kan ya, Pak Ridwan gimana kabarnya, Ibu Bunci gimana kemarin orientasinya lancar gitu. Minimal ada kata-kata agar membangun budaya positif di sekolah. Ketiga apalagi kolaborasi, bekerja sama. Saya bisa lulus CGP ya, nanti kedepannya goalnya gitu ya, tidak akan bisa lulus kalau tidak bisa membangun dengan kolaborasi. Artinya apa? Harus kolaborasi. Kalau di mata pelajaran sejarah itu kita itu sebagai dikatakan homo socius, makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri ya, bantuan orang lain, bukannya harus kolaborasi ya, sehebat apapun gitu ya, kita harus membentukkan kolaborasi. Nah, saya pun bisa sukses nanti menjalankan aksi nyata ini karena berkat Bapak dan Ibu ini. Dan yang terakhir adalah berkontribusi ya, tadi ada kontribusi beberapa ya, Puji SBK-nya pertama, Pak Ridwan tadi sempat memberikan tanggapan, itu salah satunya berkontribusi. Termasuk Bapak Ibu yang duduk di sini juga sudah berkontribusi, meluangkan waktunya, tidak ikut kegiatan yang lain ya. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih. Nah, itu kurang lebihnya. Nah, untuk siswa bagaimana? Ya salah satunya ya kita guru, digugu dan ditiru gitu ya, memberikan contoh guru dari kitanya sehingga nanti guru siswanya, muridnya memberikan karakter gitu ya, menunjukkan jati dirinya dengan cara meniru yang dilakukan guru. Nah, kemudian
Nah, perubahan paradigma saya mengambil dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ya. Ingat sosum tulodo, ing madya mangun karsat, boleh kembali. Nah, bukan tabula rasa itu kertas kosong. Jadi siswa datang ke sini itu bukan, apalagi di SMK ya, bukan kertas kosong, melainkan sudah unik gitu ya, sudah ada pemikiran saya pengen jadi TKJ, sudah ada pemikiran pengen jadi apa dan apa yang ditargetkan untuk masuk ke sekolah. Ada juga saya mau menjadi pasangan jodoh, pacaran dan sebagainya, ada juga yang seperti itu. Kemudian semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Ada yang bakatnya senang sepak bola saja, ada yang nyanyi saja, ada yang hanya bisa bermain bola saja, gitu kan. Hanya bisa mencatat saja, unik gitu ya. Ada yang tidak menggunakan sepatu saja gitu ya, tapi tidak ya sekolah ini. Mungkin kalau sekolah. Tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Maksudnya selamat dan bahagia itu tidak sampai ke ranah minimalnya tawuran. Ya, meminimalisir konflik lah ya. Bullying. Ya, bullying tuh. Terima kasih Pak. Guru ibarat petani. Kenapa petani? Karena petani itu seperti ini. Petani itu ketika di ladang sawahnya menanamkan benih, kemudian memberikan pupuk, menyiram, membasmi hama. Guru pun sama gitu, tidak boleh menuntut itu kudu pintar atau kamu tuh harus seperti itu, tidak ya. Ini saya didapatkan dari ilmu guru penggerak. Jadi guru juga sama menuntut kehendak anak, ya kan seperti seorang petani gitu ya. Suruh tumbuh dan berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Seperti petani kan menanamkan benih, ya. Kalau kita ya menanamkan di kelas A mana gitu kan ya. Kemudian menyiraminya, terus menyirami kita yang memberikan pengetahuan. Tapi kebanyakan dari nilai-nilainya. Kalau pengetahuan kan bisa diambil secara googling gitu ya. Kemudian yang berikutnya kodrat alam dan kodrat zaman. Menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alamnya kalau misalkan di sini dikatakan sebagai perkampungan misalkan ya, atau pedesaan, kita menyesuaikan pembelajarannya pun harus mengkombinasi dengan lokal wisdom kearifan lokal yang ada di sini. Belajar berbasis permainan. Contoh misalkan berbasis permainan seperti oraya-oraya. Dan misalkan kalau dalam metode pendidikan itu namanya cooperative learning, ya, belajar secara berkelompok, ya. Menyesuaikan, oh ternyata anakku senangnya kinestetik, dilakukan gitu ya. Kalau di perkotaan bagaimana? Bisa dilakukan sesuai dengan kodrat zaman, menyesuaikan dengan era digital. Kalau di kita mungkin masih bisa menulis. Kalau di sekolah-sekolah perkotaan sudah menggunakan Chromebook gitu ya. Tidak membawa paper kertas gitu ya, tapi menggunakan tablet dan sebagainya. Karena menyesuaikan dengan kodrat zaman, kodrat alam dan kodrat zaman. Terakhir, berpihak pada murid. Nah, intinya dari perubahan paradigma ini kita fokusnya hanya untuk murid ya. Gurunya mah dikesekiankan karena biar murid itu bisa membentuk dan bisa membentuk karakter berbudi luhur gitu kan ya. Makanya kita harus betul-betul memaksimalkan mendidik anak agar bisa menjadi karakter yang baik ke depannya sesuai dengan nilai-nilai PTIN. Baik Bapak Ibu, sampai sini boleh ada yang mau menanggapi mengenai perubahan paradigma. Kalau tidak kita akan lanjut ke set berikutnya. Nah ini perubahan paradigmanya ya. Jadi untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, ya, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ya, rajinnya dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Contohnya misalkan gini, kontrol. Jadi kita untuk mendidik anak itu melakukan kontrol. Kontrolnya ada dari siapa? Contoh misalkan saya Singgi Permana mengkontrol murid, guru sebagai penghukum. Anak misalkan datang kesiangan. Saya udah 5 tahun di sini sebagai kesiswaan dan kemudian anak kesiangan disuruh hormat selama 1 jam misalkan, atau disuruh lari bapak keliling. Nah itu yang mengontrol siapa? Guru apa murid? Guru apa? Murid. Guru ya, karena murid akan mengikuti apa yang dikehendaki oleh murid gitu ya. Jadi itu ada terciptanya satu arah gitu ya. Jadi murid hanya menurut apa yang terjadi nantinya. Nanti dampaknya murid akan agresif dan membenci kepada kita. Itu dampaknya ya. Nah kemudian yang slide pertama ini positif, aman dan nyaman agar menciptakan dengan merdeka. Ya kita harus bisa menciptakan fasilitas yang aman gitu ya, fasilitas mengajarnya dan sebagainya agar siswanya merasa betah. Kalau sudah betah ya sudah enak gitu ya. Nah kemudian, ini ada menurut Dr. William Greiser contoh teori untuk meluruskan miskomunikasi tentang kontrol.
ada ilusi guru mengontrol murid yang tadi saya sebutkan gitu ya. Nah, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, membuat orang merasa bersalah, misalkan bagaimana contohnya Pak, misalkan gini ya, Bu Desi misalkan ya, atau siswa yang namanya Desi, kamu ini gimana ya, jangan buat malu bapak dong, kamu kesiangan terus gitu ya. Itu merasa nanti anaknya itu, aduh saya udah membuat Bu Desi atau Bu Desi merasa kecewa karena saya terlambat terus, dan itu akan menjadi pikiran nanti buat anaknya. Nah itu dikatakan sebagai merasa bersalah. Nanti jadi merasa bersalah, jangan. Desi kenapa kamu sepatunya warnanya merah, harusnya kan hitam baru ke sekolah. Yang gitu dong, nanti saya kena tugas ke sekolah. Nah, itu sudah dikatakan sebagai merasa bersalah buat anak. Padahal kita harus tahu dulu gitu ya, kebutuhan dasar manusia murid itu siapa tahu ekonominya kurang. Nah itu salah satu contohnya gitu ya. Kemudian penguatan positif dan bermanfaat. Jadi penguatan positifnya misalkan seperti ini. Ini misalkan ya. Ini kamu luar biasa ya. Sudah datang tepat waktu, nanti kalau besok datang tepat waktu lagi saya akan kasih hadiah. Nah itu misalkan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah nanti kalau misalkan terus-terusan seperti itu, anak nantinya ketergantungan oleh satu guru. Kalau misalkan bullying nanti tidak ada, sakit atau misalkan kemana gitu ya, holiday misalkan ya, honeymoon pergi lama gitu ya, nanti anak tersebut tidak akan nurut lagi karena ketergantungan. Pengennya tuh dikasih hadiah terus gitu ya, dan seterusnya. Nah kemudian ini ada perbedaan Bapak Ibu ya. Ini saya ingin menyampaikan juga, bukan menggurui, maaf ya, tapi hanya ingin menyampaikan apa yang saya dapatkan selama pembelajaran atau pendidikan di grup penggerak. Nah, bisakah kita mengontrol seseorang? Kira-kira bisa nggak? Bisa, betul ya. Tergantung kebutuhan gitu ya. Kalau misalkan kejepit mungkin bisa kita mengontrol gitu kan. Nah ini ada perbedaannya, stimulus respon atau teori kontrol. Contoh misalkan gini, realitas kebutuhan kita sama, ini menurut respon, tapi dilakukan secara teori kontrol, kebutuhan kita berbeda. Contoh misalkan siswa datang sini kebutuhannya sama itu belajar, tapi nyatanya secara kontrol mungkin aja berbeda. Ada anak itu hanya ingin mendapatkan bekal saja dari orang tuanya, hanya ingin bermain saja gitu ya. Itu secara teori ya. Kemudian semua orang melihat hal sama gitu ya. Kalau teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Contoh misalkan kenapa sekolah harus menyamakan pakaiannya, karena harus misalkan secara respon itu biar tidak terlihat secara jenjang sosial gitu kan. Kalau di teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kalau misalkan berbeda kan nantinya kan pandangannya lain, sudut pandangnya ya. Termasuk kenapa tidak boleh menggunakan emas perempuan gitu ya, atau laki-laki tidak boleh menggunakan gelang berlebihan, takutnya dianggapnya itu orang itu pamer atau enggak apa ya namanya itu sombong gitu ya. Mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi misalkan ya, itu ngajak dengan teman-temannya agar sama dengan kita. Misalkan saya ingin bermain sepak bola, padahal si Budi dan si Bayu itu gak mau sepak bola, tapi hayo diajak terus dipaksa agar pandangannya sama dengan kita, dan itu tidak baik juga gitu ya. Nah, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Siapa tahu si Bayu masa senangnya di voli, atau kan siapa tahu si Budi masa senangnya di badminton dan sebagainya. Terus sampai orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan. Model berpikir menang atau kalah. Kalau di teori kontrol ini model berpikir menang-menang. Jadi teorinya itu harus menang gitu ya. Jadi anggapannya jangan sampai ngapain ikut lomba nanti juga kalah, enggak. Jadi kita berikan motivasi ke teorinya, kita harus menang. Minimalnya menang untuk memberikan motivasi dirinya mau keluar dari zona nyaman. Nah, kemudian yang berikutnya di sini, nah, untuk menciptakan budaya positif, maka yang harus kita lakukan adalah membuat makna disiplin. Jadi disiplin itu ya bukan berarti ya, pemahamannya itu harus mengikuti tata tertib, teratur, kepatuhan gitu ya. Nah, bahkan disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Jadi orang yang melakukan hukuman, menyelesaikan hukuman, dikatakan orang itu sudah disiplin, padahal bukan ya. Kemudian
disiplin positif itu harus dengan memberi hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali ya. Jadi menghukum, makanya ada undang-undang tidak boleh menghukum secara detail, itu akan menciptakan dampak yang jelek kepada murid. Nah, kalau menurut Ki Hajar Dewantara, untuk mencapai kemerdekaan pendidikan, kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi disiplin positif itu munculnya harus mulai dari diri kita sendiri, gitu ya. Jangan satu pihak, gitu ya. Nanti kalau misalkan muncul dari diri kita motivasi intrinsik, maka nanti akan muncul konsekuensi. Contoh misalkan ya, saya datang terlambat, makanya harus dibuat dulu kesepakatan kelasnya. Saya tuh kalau misalkan datang terlambat, ada konsekuensi. Nanti saya bakal seperti apa dan akan ngapain, gitu ya. Nanti ada konsekuensi yang ada dalam diri kita. Nah, kemudian yang ada setelah menciptakan budaya disiplin positif untuk budaya positif, gitu ya. Maka yang keduanya adalah teori motivasi perilaku manusia. Nah, ada dari eksternal dan motivasi internal sehingga menciptakan tujuan disiplin positif. Contohnya gini, dari motivasi perilaku manusia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya gini, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Yang tadi itu kan ya. Contoh misalkan, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Saya tidak mengerjakan tugas. Nah, nanti akan berpikiran ya, kalau tidak mengerjakan tugas nanti apa dampak yang akan didapatkan oleh saya ya. Kemudian yang keduanya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang mulai tadi ya. Apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Contoh misalkan nanti ketergantungan. Saya pokoknya harus mendapatkan ranking pertama agar mendapat hadiah dari Bu Leni misalkan ya. Atau mendapat hadiah dari Bu Citra misalkan. Itu menjadi ketergantungan nantinya. Nanti kalau misalkan guru-guru tersebut tidak ada, nanti orang itu boring. Ngapain saya ranking 1? Saya kan tidak akan dapat hadiah, gitu ya. Nah, itu imbalan jeleknya di sana. Kemudian, bagaimana untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya? Saya akan menjadi seorang yang seperti apa jika melakukannya. Jadi ketika anak melakukan sesuatu, jadi outputnya itu tahu saya nanti akan seperti apa. Contoh misalkan melaksanakan sholat 5 waktu, gitu kan ya, atau membaca Al-Quran. Nanti dampak buat dirinya itu nanti akan seperti apa gitu. Kalau sholat itu kan jelas ya, mencegah perbuatan keji dan adalah itu ya aturannya itu ya. Nah, kemudian ini di sini, ini gambaran saja membuat keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja, Bapak Ibu? Saya ingin mengajak Bapak Ibu ingin sedikit saja untuk membedakan. Kira-kira tahu nggak apa keyakinan kelas, apa peraturan kelas? Soalnya itu ada kata-kata yang berbeda kan ya. Kita sering dengar peraturan kelas. Karena kalau idealnya untuk menerapkan budaya positif di kelas atau sekolah itu bukan peraturan kelas, melainkan keyakinan kelas. Kira-kira bedanya apa? Gitu. Antara peraturan atau keyakinan kelas. Bedanya apa, Bapak dan Ibu? Peraturan biasanya itu dibuat oleh wali kelasnya sendiri. Okay. Untuk keyakinan kelas itu ada di diri anak yang meyakini bahwa itu peraturan harus dilaksanakan. Oke. Pak Johan bagaimana? Kalau peraturan kelas itu ada sesuatu yang mengikat. Jadi timbulnya itu kalau tidak melaksanakan kita kena dipunis atau punishment. Ya, betul. Nah, tetapi kalau keyakinan kelas itu muncul dari pribadi, tidak ada punishment, tetapi ketidaknyamanan pada diri dia sendiri. Ya, betul ya. Jadi seolah-olah saya tidak melakukan itu, saya berdosa atau mungkin
merasa bersalah. Dan merasa bersalah. Ada konsekuensi ya yang akan diterima gitu ya. Iya. Ya, betul. Boleh tepuk tangan buat Pak Eko dan betul ya. Terima kasih atas pendapat atau penguatannya. Jadi emang betul ya, kalau peraturan kelas itu dibuat biasanya itu sepihak, dilakukan hanya untuk oleh gurunya saja, ya kata PK atau sama wali kelasnya saja gitu ya. Tapi kalau keyakinan kelas dibuat secara kolaborasi bersama-sama dengan siswa. Ya contoh misalkan di kelas anak suka Pak boleh nggak makanan minum, kita buat keyakinan kesepakatannya dulu, sehingga nantinya ditulis dan diyakini bersama-sama. Jadi kalau misalkan mereka melakukan kesalahan, ingat keyakinan yang dibuat secara bersama-sama gitu. Sehingga nantinya muncul, betul kata Pak Johan, apa ya, semacam konsekuensi. Oh iya, ini saya yang buat ya, masa saya yang langgar gitu kan. Jadi ada semacam nilai-nilai di dalamnya, nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini ada ya peraturan kelas, keyakinan kelas, sehingga menciptakan nanti lingkungan positif dan akhirnya bisa goal menjadi budaya positif. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda motor gitu ya? Pasti jawabannya untuk keselamatan, dan keselamatan ini merupakan nilai kebajikannya gitu ya. Jadi menggunakan helm nilai kebajikannya keselamatan. Kalau ini misalkan mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat adalah keselamatan atau kesehatan. Jadi ada nilai-nilainya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan. Keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Contohnya gini, kalau peraturan ya, kita contoh ya, saya ini mendapatkan dari pendidikan guru penggerak. Kalau peraturan itu untuk membuat keyakinan kelas, contohnya misalkan seperti ini. Peraturan ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Sehingga kata tidak boleh itu kita buat menjadi kalimat positif. Ya, contohnya bagaimana? Buanglah sampah, betul ya, betul ya. Buanglah sampah pada Keren. Lebih keren. Kemudian yang kedua, misalkan apa ya? Tidak boleh mencontek saat ulangan atau mengerjakan tugas. Kita rubah menjadi kalimat positif yang nantinya menjadi keyakinan kelas. Contohnya misalkan jujur ya, misalkan jujur dalam mengerjakan tugas. Jadi anak itu ketika mau mencontek, ingat keyakinan itu kan disepakati bersama. Kalau misalkan tidak sepakat, ganti lagi. Jangan itu kesepakatan kelasnya, keyakinan kelasnya gitu kan. Contoh misalkan banyak ya, contohnya misalkan tidak boleh menggunakan kata-kata kasar saat KBM misalkan. Berubah lagi sama kita misalkan ya, menggunakan kata-kata sopan dan santun. Jadi rubah sehingga anak itu contoh misalkan bilang Aisyah gago misalkan ya, jadi ingat, nah sudah melanggar. Nah itu konsekuensi terserah mau seperti apa, itu kesepakatan bersama. Dibuatnya juga secara kesepakatan bersama. Kalau peraturan beda atau seorang guru sebagai penghukum gitu ya, wali enggak. Kalau itu kesepakatan, nanti kalau melanggar apa misalkan bayar uang 5.000 bekas bapak ibu misalkan, kita lakukan gitu. Jadi anak itu ketika mau melakukan, jadi ada kesadaran konsekuensi yang dimiliki sama mereka. Nah ini keyakinan kelas. Nah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Jadi harus kolaboratif bersama-sama. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik itu dari dalam. Contoh misalkan keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, yang tadi dirubah menjadi kalimat positif. Jadi yang banyaknya tidak boleh dihapus, yang tidak boleh. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Nah, nanti dibuat keyakinan kelas juga yang banyak-banyak, cukup aja misalkan 3 agar bisa diingat dan dipahami. Kalau banyak aturannya, anak pasti akan melakukan kesalahan gitu ya. Maksudnya melanggar. Jadi dibuat cukup aja 3, disepakati gitu ya. Minimal 3 tapi dilakukan gitu ya. Nah, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Jadi dibuat, contoh misalkan Bu Desi ya,
saya misalkan ya, ibu pengennya apa, misalkan ibu, oh saya mah senang makan ketika belajar, ditulis, kita buat keyakinan kelas. Jadi ketika belajar nggak apa-apa sih akan makan sambil makan, sehingga nanti di dalam kelas itu dibuat nyaman gitu ya, nggak ada aturan harus ini harus itu, termasuk sepatu boleh dibuka dilepas, kita bikin kesepakatan kelas, mau dibuka apa dipakai gitu ya, silahkan gitu ya. Nah itu yang saya dapatkan. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau misalkan ada naik ke kelas jenjang yang lebih tinggi, boleh dirubah keyakinan kelasnya, karena pola pikirnya juga akan berubah. Nah, Bapak Ibu, ini ada peraturan dan keyakinan kelas. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini salah satu hasil dari teman-teman guru-guru dari penggerak peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang 7. Contohnya misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya, yaitu nilai yang didapat adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, nilainya apa? Menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit, menghormati orang lain, atau bisa aja dikatakan nilainya yang diambil nanti ya ketika menjadi kesempatan kelas. Dilarang menggunakan narkoba, jelas ya, merokok siswa sama ya, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, berarti ya kesabaran, jadi sabar antri. Gunakan masker, kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan atau keamanan. Karena kita kan suka lari-lari, tiba-tiba jatuh, kena kejedot jidatnya ke meja, berdarah, itu kan siapa yang mau bertanggung jawab, makanya ada dibuat kesepakatan. Nah, ini salah satu contoh ya cara membuat kesepakatan yang kita bisa menempelkannya di dinding, boleh di dinding atau boleh di whiteboard gitu ya. Ditulis apa nanti banyak di sini tulisannya. Pengen apa, beraneka ragam, sehingga nanti kita akan pilih yang sekira-kiranya bisa disepakati secara bersama-sama oleh KM dan oleh gurunya. Nah, sehingga menghasilkan nilai kebajikannya ini disiplin, jujur. Nah, ini kan banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kita ambil saja misalkan 3. Saya butuhnya misalkan harus jujur, menghargai dan menghormati, dan tanggung jawab misalkan. Sehingga mudah diingat nantinya dan insya Allah pasti akan diterapkan oleh anak. Kalau tidak, mereka akan tanggung sendiri gitu ya, ada konsekuensi di dalam dirinya. Nah, kemudian ini, yang maksud saya ini dihukum oleh penghargaan. Jadi ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau misalkan dihukum oleh penghargaan, contoh misalkan kita selalu memberikan apresiasi penghargaan kepada siswa, misalkan bisa menjawab, nanti saya kasih apa misalkan ya, dan itu nanti akan berpengaruh jangka pendek. Jangka panjangnya bagaimana? Anak tidak mau lagi. Guru bahasa Indonesia ini bukan Bu Citra, ya kan ya Bu Teti atau Bu Repi, nggak mau. Jadi anak itu pasif karena tidak ada hadiah gitu kan. Nah itu jangka panjangnya. Kemudian penghargaan untuk menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Itu bisa merusak, salah satunya merusak hubungannya itu. Biasanya dengan Bu Citra kan baik, tapi bahasa Indonesia diganti dengan guru lain, jadi tidak baik. Nah itu. Nah ini Bapak Ibu silahkan kira-kira bisakah memilih antara hukuman atau konsekuensi? Contoh misalnya ini, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah, mencatat gitu ya. Itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Nulis 100 lumayan, bisa pariduan ya. Nulis misalkan ya, apa misalkan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat tadi di sekolah. Gimana? Hukuman, dia disuruh lari ya, karena satu pihak gitu kan ya. Buat ringan apa nggak mau lari? Atau misalkan anaknya tiba-tiba tertilir bekas kecelakaan gitu ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman ya. Kenapa hukuman? Ada suruh push up. Siapa tahu anaknya tidak mampu beli masker, atau mungkin maskernya misalkan ketinggalan ya, karena tidurnya terlalu malam. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi menggantikan, dicoret-coret misalkan ya, kemudian digantikan sama kita. Itu maksudnya konsekuensi. Oh, saya sudah iya, betul itu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi tersenggol gitu ya. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman, tidak digantungkan gitu ya, kita lari, apa yang terjadi?
mental anak nantinya akan down gitu ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK misalkan. Konsekuensi ya. Karena apa? Alasannya Karena sudah jadi terlambat, sudah terikatan antara fisik dengan kedisiplinan juga. ya. Biasanya ini suka dibuat kesepakatan dulu gitu ya. Iya. Pokoknya mah maksudnya olahraga menggunakan sepatu pantofel gitu ya. Itu kan berbahaya gitu ya. Nah, kemudian ini 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, untuk menciptakan budaya positif kita harus tahu dulu 5 dasar kebutuhan manusia. Dari mulai survival itu adalah kebutuhan pangan gitu ya. Kayak makan, minum, baju itu termasuk ke dalam survival. Kemudian ada kesenangan, cinta dan kasih sayang, penguasaan dan kebebasan. Contohnya misalkan boleh Bapak Ibu sambil makan ya, santai saja. Nah, misalkan di sini kebutuhan bertahan hidup, misalkan anak datang ke sekolah tiba-tiba mengambil makanan Bu Desi misalkan ngambil. Ya, kira-kira kebutuhan apa yang dilakukan oleh saya, misalkan oleh Singgi, sambil mengambil makanan yang dimiliki oleh Bu Desi? Apakah bertahan hidup, kesenangan, kasih sayang, penguasaan, kebebasan? Gimana? Bertahan? Iya betul, bertahan hidup. Kenapa bertahan hidup? Karena lapar gitu ya, nembak rumah gitu ya, nyambil gitu ya. Makanya nanti akan ada caranya menggunakan segitiga restitusi gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu kebutuhan 5 ini yang kita akan lakukan sehingga guru akan melakukan cara tahapan-tahapan yang dilakukan. Nah, contohnya misalkan ini ya, ini contoh kasus misalkan ya, Bu Ani guru kelas 5 SD sedang ini menghadapi salah satu guru di kelasnya, namanya si Agus. Nah, seperti sini kalau datang dan mengeluhkan Agus sering meminta bekal makan siang tadi itu ya, dengan memaksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ani, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Biasanya di perguruan ada SOTKP, PNS gitu ya. Atau enggak apa yang namanya ini? Sosial-kultural ya biasanya. Nah, kira-kira kita sebagai guru bagaimana caranya untuk menyelesaikan kasus namanya itu si Ani Agus. Nah, makanya banyak sekali ini ya, kita harus tahu dulu kebutuhan hidupnya. Contoh misalkan jawaban Agus, dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Kebutuhannya adalah bertahan hidup. Kalau langsung mana gitu ya, buku gitu ya. Kita tidak tahu buat itu dia miskin gitu kan. Kita tidak tahu kan, makanya kita harus telusuri dulu gitu ya. Atau mungkin juga Agus ingin senang temannya jadi memperhatikan dia. Jadi kita misalkan ada itu cinta lokasi cinta kelas misalkan ya, karena ingin caper gitu. Itu berarti maksudnya apa? Ke dalam ini kasih sayang ya, belonging ya. Yang ketiga ada juga merasa hebat karena temannya jadi takut. Power atau penguasaan, ingin jadi jago di kelasnya supaya semuanya takut, ada seperti itu. Guru harus betul-betul bisa memposisikan gitu kan, dia tuh mau jadi sebagai apa nanti ada ya. Dan terakhir Agus iseng saja gitu ya, dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya. Jadi mungkin tapi dengan kuli gitu ya. Nah, kira itu maksudnya apa? Kebutuhan apa? Hiburan. Kesenangan, senang. Berarti di bulan amat tidak senang gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu untuk menciptakan budaya positif di sekolah agar siswanya tidak memiliki dampak jelek, maka yang harus dilakukan adalah ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang kelima sebagai pemantau atau monitor, yang kelima adalah sebagai manajer. Contohnya kalau misalkan sebagai penghukum, ya misalkan ada satu kali kesempatan, anak misalkan, kamu mesti berapa? Sambung melotot, sambil marah-marah dan suruh lari. Tanpa dikasih kesempatan untuk menjelaskan kesiangan.
kamu misalkan ya. Jadi dibuat si siswa itu merasa bersalah. Kamu mau ngomongin apa? Dia jam berapa sekarang gitu ya? Dia merasa gagal. Jadi siswa dia cuma merasa gagal karena kesiangan gitu ya. Kamu bilang, udah mengambil saya, gitu kan saya jangan ulang itu. Jadi membuat siswa tersebut merasa gagal dari dirinya. Teman, kalau teman lain ya, misalkan namanya si Anto misalkan, Anto misalkan, ini jam berapa? Oh udah malam, itu sebagai teman, dampaknya bagaimana kira-kira? Itu sebagai teman biasa seperti itu, dan setelah itu seperti itu. Contoh misalkan ada si Budi, mana deh kabar? Tadi misalkan ya, ini jam berapa? Lupa, berbagai alasan dia utarakan, sudah. Makanya besok jangan lama lagi, sudah masuk. Nanti Pak ini absen itu bukan urusan Bapak. Nah, masuk. Nah itu sebagai teman. Dampaknya apa? Positifnya, Anda akan nurut hanya sama si guru itu saja. Tapi yang lainnya, jor-jor gitu ya. Itu dampaknya. Yang gimana? Tapi ada lagi itu karena kalau dianggap teman itu suka ada namanya melewati batas. Ya betul. Jadi Betul. anak itu nggak ada rasa hormat antara pendidik dan siswa. Ya itu maksudnya dampaknya pada Jeleknya jeleknya. Ya itu. Makanya ada ini caranya posisi kontrol. Mungkin ada guru saja misalkan nggak guru yang masih muda ya, menjelaskan masalahnya sebagai teman gitu, dirangkul dan sebagainya kalau sama sejenis gitu ya. Agar mungkin membuat merasa nyaman gitu ya. Namun dampak jelek. Kemudian pemantau monitor. Kalau pemantau monitor, jadi melakukan secara berkala. Si Budi sekali terlambat misalkan. Budi kamu dikasih lolos, kedua terus dimonitor berapa kali di kesiangan sehingga nantinya akan tidak. Dan yang terakhir posisi sebagai manajer. Nah manajer ini yang dikatakan oleh guru penggerak, guru yang ideal untuk menangani oleh siswa. Yang pertama dilakukan dengan cara 3 tahapan. Tahapannya yaitu ada nanti ya, menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Caranya ada. Jadi di posisi manajer ini nanti guru melakukan langkah awalnya tidak menyalahkan, contoh misalkan kesiangan. Budi sini, aduh jam berapa ini misalkan? Lupa saya setengah jam misalkan dia. Gak apa-apa, Bapak juga dulu pernah sekolah. Jadi tidak menyalahkan langsung kepada anak ya. Setiap orang juga pernah melakukan kesalahan. Hal manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi membawa anak itu bagaimana caranya untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara bersama-sama. Nah di sini Bapak tidak akan menyalahkan siapa yang salah, melainkan baik kita bersama-sama bagaimana caranya supaya kamu kedepannya tidak melakukan kesalahan atau kesiangan kembali. Nah ini posisi kontrol seorang guru yang ideal itu adalah manajer. Jadi posisi ini guru mengerjakan sesuatu bersama-sama dengan siswanya, memotivasi siswa, mempertanggungjawabkan, serta mendukung siswa untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa itu sendiri. Contoh misalkan kalau kesiangannya kenapa? Karena lupa saya kendaraannya tidak ada dicari solusinya. Cari yang pertama sama temannya nggak mau cari gitu ya, makanya dikasih pijakan jalan kaki bisa nggak, sanggup misalkan dia ya udah berarti datang ke sekolahnya misalkan itu bisa. Ya. Kita makanya harus membuat, berarti balik lagi harus membuat keyakinan kelas bagaimana datang ke kelas dan jadinya berapa. Kemudian guru hebat harus meningkatkan kompetensi diri agar dapat memberi teladan, tuntunan dan dorongan pada siswa sehingga mereka tumbuh sesuai dengan peraturan dan perjamannya. Jadi harus dicontohkan dulu oleh guru. Nah ini salah satu contoh ya. Jadi untuk melakukan disiplin itu saat ini pakainya tidak rapi. Jadi kita mengajak siswanya tidak menyalahkan ya. Ciwit misalkan tiba-tiba ya, wajib keluar misalkan telepon nggak, misalkan diajak menjawab kenapa udah sampai karena saya tidur Pak, aku sama Pak Sofian jadi sehingga si anak itu jadinya nyaman ketika saya diakui ya, blok beliau ini ya diterima gitu. Memang mereka datang masuk
push up gitu ya, baju push up siap gitu kan. Itu udah aduh gitu ya. Itu contoh. Saya sering dengar di sekolah-sekolah lain gitu ya. Ini mah nggak ada. Nah, Bapak Ibu, betul. Terakhir dari untuk menciptakan budaya positif yaitu menerapkan segitiga restitusi. Caranya bagaimana? Yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Contoh misalkan tadi ya, misalkan kesiangan atau misalkan gelut atau berantem. Jadi diawali dengan, nah kamu itu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bapak juga dulu pernah berantem. Jadi seolah-olah tidak menyalahkan. Saya bilang gitu, benar gitu ya. Kira-kira kamu melakukan itu apa tujuannya? Pasti ada tujuannya. Saya teh dulu Pak kasih anu teh. Kita terima curah pendapat dulu siswa kepada kita. Setelah itu baru kita melakukan validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Maksudnya ada cara lain nggak? Ditanyakan. Selain menonjok temannya gitu ya, ada cara lain nggak untuk meluapkan emosi kamu? Misalkan dengan saingankah, dengan apakah gitu? Ditanyakan. Jadi secara kolaborasi sama-sama untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dan yang terakhir, nah kembali lagi ke keyakinan kelas. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Misalkan Budi, ingat gak kamu kesiangan? Nilai apa yang dulu disepakati di kelas? Kira-kira misalkan ya, oh saya tuh harus datang tepat waktu, oh saya itu harus bisa menghargai dan menghormati. Nah, gitu kan. Kalau kamu kesiangan, berarti kamu sudah menghormati Bapak apa tidak? Jadi balikan, oh iya saya tidak menghormati Bapak, saya melakukan kesalahan. Jadi dia berpikir sendiri, ya, mencari solusinya sendiri. Oh saya salah Pak, sehingga nanti akan minta maaf dengan sendiri. Oh iya, maaf Pak, saya tidak menghormati Bapak karena saya kesiangan. Jadi kita enak, nyaman, dan diharapkan nantinya anak tidak melakukan hal itu lagi. Itu menurut analisa survei yang kami lakukan dari guru penggerak di Kami. Itu ya. Nah ini ada contoh ya, contoh dari aksi nyata yang dilakukan di siswa sini yang saya lakukan, melakukan segitiga restitusi. Yang pertama ya, di kelas saya ada yang melakukan Wawan mah dulu berantem di kelas ya, tapi laki-laki dan perempuan. Berantem kelasnya bukan laki-laki tapi laki-laki perempuan di kelas pemesinan. Ya, siswa laki-laki dan siswa perempuan. Yang keduanya bermain game online ketika jam pelajaran. Pak Anto atau Pak Bayu. Ini contoh kasusnya ada, boleh dilihat di YouTube. Ini salah satu contoh ya, saya akan percepat ya. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Atas langsung atas, browser nak. Klik luar nak. Oh iya nak. Luar nah di situ. So. Boleh. Atau di PowerPoint atau link YouTube, Oh, kurang di kopinya. langsung diklik kan. Geser eta keyboardna. Nah. Kalangan kan ya. Jadi setiap tugas itu harus disematkan di PNF atau enggak di link YouTube Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu ikut penggerak. YouTube-nya unboxing semua. Ini Unboxing. kelas. Bikin track Tamiya. Nah, misalkan ini contoh ya. Contoh menyelesaikan suatu permasalahan dengan tahapan segitiga restitusi. Yang belum. Nah, ini contoh misalkan. Oh, jangan belum. Nanti tinggal ngambil lagi di sana kesana. Sok nggak apa-apa. Nanti saya kesana ambilin. Enggak apa-apa ambil. Ambil aja Pak, gampang. Aman. Saya ngambil beberapa tadi banyak.
Nah ini ketika bolos pelajaran, jadi saya tidak langsung menyalahkan di tempat karena takut ada orang-orang. Ini dibawa ke ruangan gitu ya, ke ruangan saya ya ceritanya. Pak, bisa diklik ya dulu ya di FFP Pak. Oke. Dan tadi di sana lagi ngapain di kantin? Nah ini apa namanya tuh? Emang pelajaran siapa? Kelihatan dialognya gitu ya. Soalnya iya. Papai Pak. Pelajaran papai. Jadi Amerika. Lalu kenapa malah bisa di kantin? Contoh situasi. Nah, misalkan ada lagi misalkan. Nah ini yang berpacaran nih, misalkan berpacaran. Ya. Belum selesai. Nah ini misalkan. Ngapain berdua? Harus seperti itu katanya gitu ya. Ya contohnya seperti itu ya. Apa jangan di Nah, Ini resep loh. kamu tetap menjalin hubungan seperti Bapak bilang. Karena memang pada ini masanya bubar. Ya Pak. Ini contoh ya gitu ya. Ada kata-kata validasi tindakan yang tidak langsung menghukum. Ya ini kurang lebihnya seperti ini Bapak Ibu ya. Kita kembali lagi ke PowerPoint ya. Nah, apakah kalian sudah Nah, misalkan oke, selesai berarti ya, alhamdulillah, thank you so much. Jadi begitulah kurang lebih desiminasi aksi nyata yang sudah saya terapkan di hari ini melalui pengalaman belajar dari guru penggerak, dan itu harus disampaikan katanya. Kalau tidak disampaikan, mungkin saya tidak bisa meneruskan ke modul 2 gitu ya, sehingga harus dilakukan segera mungkin sehingga menjadi bareng-bareng kolaboratif untuk menciptakan budaya positif. Bapak dan Ibu boleh silakan untuk memberikan penguatan, umpan balik, ya, tanggapan, pertanyaan pun boleh silakan, karena ini diminta untuk laporan bahwa saya itu betul-betul melakukan presentasi dengan Bapak dan Ibu. Ya. Jadi kalau namanya presentasi itu minimalnya ada satu orang yang melakukan tanggapan atau enggak pertanyaan. Boleh siapa saja. Oke, boleh. Mengenai tadi di kelas kan ada kesepakatan. Itu tergantung kesepakatan kelas ya. Ada kesepakatan kelas kan? Iya. Wali kelas, murid semua Ya. tentang kegiatan dimulai sampai dengan pulang sekolah ya. Itu ada aturan kan yang sudah disepakati. Sedangkan kita lingkup keseluruhan ya, satu sekolah kita berganti jam, berganti guru, otomatis perlakuannya berbeda dibandingkan satu guru tadi di wali kelas. Nah, apakah nanti berdampak juga ke guru yang peralihan itu karena kesepakatan kelas tadi? Nah, itu aja. Oke, bagus. Ada lagi selain bertanya, apa? Bertanya, menanggapi Ini balik. mana ya? Bisa dikatakan bertanya, bisa dikatakan sharing gitu ya. Boleh silakan. Jadi saya dulu pernah menerapkan kesepakatan dengan siswa di kelas. Tapi di situ juga ada punishment-nya. Nah, jadi bukan hanya sekedar merasa bersalah, merasa nggak enak, tapi juga ada punishment-nya. Jadi gini, kita sepakati bahwa kalau siswa terlambat lebih dari 5 menit, termasuk saya sebagai gurunya, kenapa punishment berupa denda? Yaitu kalau saya guru, karena mungkin bisa dikatakan harusnya memberikan tauladan 10.000, 5.000. Tapi kalau siswa itu 2.000. Guru 5.000, siswa 2.000. Ya.
Kalau itu yang kaitannya dengan masuk kelas. Kalau di situ tidak berangkat, siswa alfa 5.000, guru yang alfa itu 10.000. Terus itu kalau alfa. Tapi kalau izin, guru izin berarti tidak berangkat tapi meninggalkan tugas. Untuk keperluan pribadi itu 5.000, siswa 2.000. Tapi kalau sakit, ya siapa yang pengen sakit? Ya tidak ada berarti. Nah, jadi kolaborasi antara apa ya berarti? Siswa dengan guru, tapi kaitannya dengan tata tertib tadi, Pak Eko, karena ada hadisnya. Ya, harus ada komunikasi dengan guru-guru yang lain mungkin Pak. Enggak itu Mapal sendiri. Itu mah untuk pribadi Mau sih. pribadi. Karena saya juga pengen belajar untuk disiplin itu tadi. Iya. Itu. Terima kasih. Ada lagi? Ustaz? Terima kasih sebelumnya. Pertama saya mengapresiasi ya, luar biasa. Ini saya agak mudah buat saya gitu, penelitian praktek tuh. Ini penampilannya lucu ya, lucu ini. Biasanya kalau dosen-dosen yang praktek ketika saya punya juga kayak gini, sebenarnya cuma kotak-kotak hijau dan dari ini ada gambar-gambarnya misalnya. Yang pertama saya mengapresiasi, yang kedua mungkin ngasih apa ya istilahnya pandangan atau tanggapan, juga bisa masukan, juga bisa campur aduk ya. Tadi yang dicontohkan oleh Pak Sigi kan kebanyakan di sini kasusnya anak kesiangan. Ya, dari apa? Anak kesiangan, cara menangani anak yang kesiangan, kemudian peraturan di kelas, peraturan yang dibuat oleh guru, dan peraturan yang dibuat oleh anak kelas bersama. Kalau menurut saya, dan tanggapan saya pribadi, jadi ini cocoknya diterapkan di sekolah yang manajemennya belum tertata. Nah, contohnya misalkan sekolah baru, negeri atau swasta yang muridnya sedikit. Tapi kalau sudah sekolah-sekolah berbasis militer, kayak di STPDN, kayak di Stemper mungkin, yang ini juga, jadi kita sering ngobrol sama Pak Ade, Pak Agus. Jadi untuk peraturan kesiangan itu kita sebagai guru gak usah buat aturan, apalagi kayak tadi harus aturan bersama, karena sudah manajemen kita kuat. Siapapun kepala sekolahnya ya peraturannya sama. Misalkan Stemper yang lama, ya kita nggak usah. Kenapa dia lama? Tadi malam nggak usah kalau Stemper, langsung push up 1.000, karena sudah menjadi manajemen sekolah. Siapapun gurunya, siapapun kepala sekolah. Jadi yang dicontohkan oleh pasien ini sangat membantu sekali untuk sekolah yang sistemnya, manajemennya masih belum tertata rapi. Salah satunya ya mungkin di kita masih proses ya. Jadi kalau misalkan sekolah sudah sistemnya sudah bagus, kayak di pondok pesantren lah, ya saya sebagai santri pondok pesantren, jadi nggak ada istilah guru itu buat aturan, nggak ada. Karena aturan itu dari pesantren sudah jelas, bahkan ada 100 aturan dari pesantren. Santri nggak boleh megang HP, pakai siapa punya pelanggan dikeluarkan. Terus santri yang misalkan lambat masuk sekolah itu sudah tertera, bahkan ada pasal-pasalnya di lembaga pondok pesantren. Saya yang besar santri poin ya poin. Jadi menurut saya pribadi yang pertama sungguh luar biasa, dan ini bisa kita praktekkan ya, karena kita ini sekolah kita manajemennya belum tertata rapi dalam masalah aturan. Jadi kita bisa praktekkan untuk kapital kelas di sekolah kita. Adapun kita sebagai wali kelas, mungkin itu bisa kita terapkan dengan anak-anak kita. Tapi kalau posisi kita sebagai guru materi pelajaran, misalkan di tutorial sama anak-anak kelasnya sudah punya komitmen bahwa yang melanggar A, B, C, D, sanksinya A, B, C, D juga. Bu Siti bisa melakukan itu di kelasnya, karena beliau sebagai wali kelas, sebagai ibunya yang setiap hari ketemu. Kita sebagai guru makro hanya ketemu 3 jam dalam 1 minggu. Nah, paling kita bisa menerapkan peraturan-peraturan itu selama pembelajaran kita saja 3 jam itu selama seminggu. Nah, untuk selanjutnya kita bisa kita memiliki aturan yang membuat mereka
10-nya itu berarti. Jadi masukan dari saya ini bisa kita praktekkan sebagai wali kelas. Kebetulan saya sebagai wali kelas juga saya nanti insya Allah ada ide-ide dari saya juga akan praktekkan, dan sebagai guru mapel juga saya guru mapel mungkin nanti ada hal-hal yang harus dilakukan juga. Jadi juga bagus, saya jadi terinspirasi. Sedikit lagi ya, inspirasi. Jadi ingat ketika saya waktu kuliah sama dosen saya, kata dosen saya itu begini, untuk materi saya ketika itu materi psikologi anak ketika kuliah. Untuk materi saya ada 10 poin yang akan saya print, dibagikan, ditandatangani oleh kalian. Jadi dosen saya itu ngasih lembaran. Di sana itu tulisannya, jika saya tidak masuk materi ini dengan nama dosen ini 1 kali saja, maka nilai dikurangi sekian. 2, apabila saya tidak mengerjakan tugas, maka saya tidak akan mendapatkan nilai maksimal. 3, apabila pakaian ini ketika kita mau masuk dengan pelajaran dosen itu dilihat dulu apa nih peraturannya. Kalau pakai baju ini, bawa ini, bawa ini, bawa ini. Ya. Ini bagus kalau dipraktekkan nanti sebagai guru. Jadi kita nanti ketika masuk ke kelas, apalagi yang lebih baru nih, siswa baru, pertama kali ketemu dengan kita buat MOU dengan mereka. Selama pelajaran Bapak ada peraturan yang harus kalian lakukan dari kita sebagai ini. 1, tidak boleh ngobrol ketika Bapak menerangkan. 2, harus fokus. 3, tidak boleh main HP ketika tugas yang dikerjakan. Jika itu semua tidak dilaksanakan, maka konsekuensinya ini. Nah, nanti dengan sendirinya nanti si anak itu ketika malam lihat, pelajaran Pak Ridwan, kalau Pak Ridwan ini besok harus hafal surat-surat pendek, begini mas, satu surat pendek. Jadi mereka belajar malamnya. Tapi kalau misalkan gurunya nggak punya peraturan itu, pelajaran pendek, paling cuma suruh nulis doang, udah ngapalin. Jadi anaknya yang posting, Pak Eko masuk, dia datang, misalkan sini, adek selesai, paling Pak Eko ini kertas, jahitlah. Namanya bapak nama. Terus beres waktunya, udah selesai anak-anak kumpulkan dan gitu. Jadi si anak itu malam-malam nggak santai. Tapi kalau gurunya itu punya peraturan di kelas, si anak itu bersiap jadi ya Allah. Padahal kalau saya nggak hafal surat Al-Ikhlas nanti saya terus ada sebagainya. Tong asup bahasa kalian. Nah, itu ya. Ini itu masukan dari saya, itu bisa dipraktekkan. Nanti insya Allah saya juga pribadi akan mempraktekannya. Dan juga akan saya membuat poin-poin nanti ada MOU dengan murid baru selama pembelajaran saya PAI 3 jam selama seminggu. Apa saja yang harus dilakukan oleh murid. Misalkan target hafalan dan sebagainya, bisa sholat, bisa wudhu dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu masukan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ya, karena masih ingat ya. Begini. Itu yang dimaksud bukan peraturan, Pak, yaitu keyakinan kelas. Kenapa? Karena dibicarakan di depan murid dan disepakati secara bersama-sama. Itu kalau peraturan itu biasanya satu pihak, ya peraturan satu pihak. Jadi dibuatnya oleh misalkan oleh gurunya, oleh kepala sekolahnya atau oleh manajemen sekolahnya tanpa murid memberikan curah pendapatnya, gitu kan? Itu namanya peraturan. Keyakinan. Nah, kenapa? Untuk melakukan kegiatan kelas itu tidak hanya di sekolah yang baru saja, itu di semua. Kenapa saya bilang semua? Baik itu basisnya ketarunaan atau militer. Karena untuk di kelas kita sudut pandang guru dan muridnya itu pasti berbeda, akan memiliki perbedaan juga. Itu namanya keyakinan dibuat hanya untuk disepakati guru dan murid. Kenapa saya bilang murid? Karena di kurikulum Merdeka itu namanya murid ya, bukan siswa. Bukan karena kurikulum Merdeka itu namanya murid. Nah, kenapa? Misalkan pelajaran saya sejarah ya, anak itu diam aja poster, ya misalkannya bapak ibu diam aja, maka saya dibuat kesepakatan keyakinan kelas. Itu misalkan stempel, misalnya di stempel. Apa kesepakatan kelasnya? Harus berpendapat, ya disepakati ya. Jadi tidak boleh pasif, dirubah menjadi positif, harus berpendapat. Contoh misalkan saya mengabsen siswa. Contoh misalkan Siti Nur Cahya, dia harus menyebutkan apa saja mata pelajaran sejarah. Ketika di absen dia bilang Siti Nur Cahya, Raden Ajeng Kartini misalkan ya. Leni misalkan dia bilang Soekarno, apa saja terserah. Gitu ya maksudnya ya. Untuk Pak Eko, tadi kan kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas dilakukan oleh guru dan murid. Dan itu biasanya dibuat oleh peraturan. Itu kan maksudnya peraturan.
Kalau itu hampir sama ya jawabannya dengan Pak Ridwan. Jadi keyakinan kelas ini dilakukan secara bersama murid dan guru, meskipun nanti kedepannya memberikan efek jerak atau misalkan memberikan konsekuensi kepada siswa ketika mereka melanggar. Baik itu berapa benda, ini langsung ke Pak Juham ya, atau misalkan apapun itu. Kenapa? Karena untuk menanamkan nilai mandiri dan tanggung jawab kepada murid tersebut. Ya, contoh misalkan kita sudah sepakati ya, kalau misalkan terlambat, sepakat enggak gitu kan? Kalau misalkan ada yang keberatan, makanya di sana peran guru berpenting sekali ya. Makanya jangan dibuat harus bayar dengan uang. Misalkan dibayar buat barang bekas, misalkan yang kira-kira bisa didaur ulang, misalkan ya, sehingga bisa dijual, misalkan. Itu bisa ya. Terpenting harus ada kesepakatan. Kalau misalkan tidak ada kesepakatan dan ada yang keberatan di dalam kelas, nah itu bukan keyakinan kelas, melainkan peraturan bagi sepihak ya yang dilakukan oleh guru. Dan di guru sebagai profesional itu salah ya, maksudnya bukan salah ya, maksudnya kurang tepat ya, sehingga nanti anaknya bisa saja tidak nyaman dan bisa aja ingin pindah kelas atau pindah sekolah. Itu yang akan didapat. Begitu Pak Eko, misalkan Pak Eko bisa membuat keyakinan kelas dengan siswanya sepatu misalkan ya. Pokoknya mah jam pelajaran saya harus menggunakan sepatu olahraga, terserah warnanya mau apa saja. Itu sudah menjadi kesepakatan. Gimana, setuju kan anak misalkan ya? Setuju kalau misalkan Pak, saya tidak punya Pak. Bikin lagi kesepakatannya. Gimana kalau misalkan menggunakan sepatu apa saja, misalkan ya. Itu yang paham biasanya guru apa saja yang penting bisa melindungi kakinya misalkan ya. Terserah itu ya, bikin kesepakatan kelas dengan siswa. Tapi idealnya biasanya menggunakan harus sepatu olahraga gitu ya. Walaupun tidak ada, contoh misalkan ada nama saya Pak Ade Yandi SMP Pamanukan. Dia ketika olahraga tidak menggunakan sepatu, tapi olahraganya di mana? Di rumput dan menggunakan permainan bola kecil, bola besar. Jadi passing ya, seperti basket, lempar-lemparan. Jadi tidak ada gerak-gerakan. Jadi anak tidak terluka, tidak ketakutan ada itu pecahan beli dan sebagainya, karena dia sudah memilih tempatnya dengan nyaman. Itu bisa dibikin kesepakatan kelas. Rumput. Nah itu ya. Baik, itu dari saya Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih ya atas kerjasamanya. Alhamdulillah kita sudah di akhir acara, maksudnya di akhir penghujung presentasi. Sekali lagi saya sangat berterima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa mensukseskan mediasi melakukan aksi nyata untuk program Guru Penggerak. Apabila ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.